Misteri Muhammad Deif, si jenius rancang operasi Badai Al-Aqsa ke Israel yang dijuluki bernyawa 9. يعلمها إلا عدد محدود لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة الذين كانوا يعلمون بساعة الصفر، ونحن اخترنا الوقت المناسب الذي يكون فيه العدو مشغولا. ما كانش في حدا من قيادة حماس المركزية يوم الاثنين الماضي في لبنان. Dengan suara yang jelas, lantang, langsung, dan dalam bayangan, Komandan Brigade Izz-ad-Din Al-Qassam Hamas Muhammad Abu Khaled Deif mengumumkan dimulainya operasi Badai Al-Aqsa terhadap Israel pada Sabtu lalu. Israel belum pernah mengalami situasi serupa sejak Perang Yom Kippur pada tahun 1973 dengan roket jatuh di Tel Aviv, Yerusalem setelah pejuang Al-Qassam mengambil kendali atas beberapa pemukiman dan juga situasi ataupun situs Israel. Para anggota sayap militer Hamas itu berangkat dan menguasai situs-situs Israel, menghabisi orang-orang dan melakukan penyanderaan mengikuti perintah Deif. Itu sekali lagi membuktikan bahwa dia mempunyai hak tertinggi di Palestina dalam melancarkan atau mengakhiri perang. Operasi Badai Al-Aqsa yang dirancang Muhammad Deif berlangsung kilat dan juga spektakuler. Ribuan roket dalam hitungan menit gagal dicegat. Sistem pertahanan rudal Iron Dome masuknya ratusan milisi Al-Qassam ke kota-kota Israel Selatan mengejutkan negara Yahudi itu, menjadi pukulan telak bagi Badan Intelijen Mossad. Sejak dimulainya Sabtu, operasi Badai Al-Aqsa telah menghabisi lebih dari 1.000 orang Israel. Ribuan lainnya juga terluka dan lebih dari ratusan atau 100 orang diculik. Lalu siapa Muhammad Deif? Tidak ada yang mengenal Deif kecuali keluarganya dan sekelompok kecil anggota Hamas. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui keberadaan orang yang dicari Israel selama beberapa dekade sebelum buronan nomor 1 itu telah melancarkan operasi pedang atau operasi Badai Al-Aqsa. Saat ini ada 3 gambar Deif, satu sangat tua, satu lagi bertopeng dan gambar bayangannya. Bahkan Israel yang membanggakan diri sebagai negara dengan intelijen paling kuat di dunia tidak memiliki gambaran terkini tentang Komandan Brigade Al-Qassam ini. Pada Januari 2011, Ibu Deif meninggal dunia. Semua pemimpin Hamas menghadiri pemakaman kecuali dia. Tidak diketahui apakah dia hadir karena ada yang mengatakan dia ada di sana, sementara yang lain mengklaim dia tidak hadir karena alasan keamanan. Beberapa juga mengklaim dia berada di pemakaman dengan menyamar sebagai pria yang lebih tua. Dia digambarkan sebagai orang yang cerdas, jenius, dan tidak suka tampil di depan umum. Dia tidak menggunakan teknologi dan jarang menyiarkan pesan audio, hanya untuk mengumumkan dimulainya pertempuran baru dengan Israel. Deif tidak muncul di tempat umum selama hampir 3 dekade, atau seperti yang ditulis surat kabar Ashar al-Awsad di Gaza. Jika kami melihatnya, kami tidak akan mengenalnya. Rasa aman yang tinggi pada Deif mungkin menjelaskan bagaimana Israel tidak mampu menemukannya. Komandan tersebut telah dicari oleh Israel sejak pertengahan tahun 1990-an, ketika mantan Perdana Menteri Israel Shimon Peres meminta Presiden Palestina Yasser Arafat untuk menangkapnya sebelum Arafat mengungkapkan keterkejutannya atas nama tersebut seolah-olah dia tidak mengenalnya. Diberitakan Deif bergabung dengan gerakan Hamas pada akhir tahun 1987. Dia kembali bersekolah dan mengenyam pendidikan di Universitas Islam Gaza, di mana dia lulus pada tahun 1988 setelah memperoleh gelar sarjana sains. Selama ini Deif mendirikan grup teater Islam Al-Ayedun karena dia dikenal karena kecintaannya pada akting. Dia memainkan beberapa peran teater termasuk tokoh sejarah.
Pada tahun 2002 atau tepatnya pada tahun 2000, dia memiliki hubungan yang baik dengan otoritas Palestina dan penangkapannya adalah bagian dari pemahaman. Lalu pada tahun 2002, dia mengambil alih Komando Al-Qassam setelah pembunuhan panglima tertingginya Salah Shahidah. Pada tahun 2001, Israel pertama kali mencoba membunuh Deif. Upaya kedua dilakukan setahun kemudian ketika helikopter Apache menembakkan 2 rudal ke kendaraannya, melukai dia. Pemimpin Hamas dan Dr. Abdel Aziz Rantisi merawatnya di lokasi yang dirahasiakan. Dia kembali beraktivitas dan tidak tewas. Lalu pada tahun 2003, sebuah pesawat Israel berusaha menghabisi Deif dan beberapa pemimpin Hamas di sebuah rumah di Gaza, tapi misilnya menghantam lantai yang salah dan gagal lagi menghabisinya. 3 tahun kemudian, sebuah rudal berdaya ledak tinggi menghantam sebuah rumah tempat dia bertemu dengan para pemimpin Al-Qassam. Sekali lagi Deif selamat, namun Israel mengatakan dia terluka parah. Pejabat Israel yakin Deif tidak bisa berjalan dan kehilangan salah satu dari matanya, namun Hamas belum membenarkan dan bahkan kali ini membantahnya. Nasib baik selalu lolos dari pembunuhan militer Israel membuat dirinya dijuluki media-media lokal sebagai komandan bernyawa 9.